Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Empu Purwa kelihatan cemas sekali melihat Senopati Diposari terdesak. Rupanya serangan yang dilakukan oleh Senopati Narasingha cukup membuat dia kewalahan. Namun sekalipun serangan itu cukup gencar, Senopati Diposari berusaha untuk mengimbanginya. Aku tidak akan membiarkanmu dapat membalas seranganku, Diposari. Nyawamu sekarang sudah di ujung tanduk, dan itu berarti sebentar lagi kau akan mampus. Narasingha, jangan mengumbar kesombongan. Aku belum kalah, sekalipun menurutmu aku mulai terdesak. Tapi sampai sekarang, tidak sedikit pun kulitku yang terluka oleh seranganmu. Baik, aku akan membuktikan bahwa aku mampu melukai tubuhmu. Jangan terlalu gegabah, nanti justru kau yang akan terluka. Ayo, bertahanlah Narasingha. Kali ini, aku yang akan menyerangmu. Bagaimana mungkin dia mampu membalas seranganku? Sekarang giliran aku yang terdesak. Celaka kalau aku tidak bisa membalasnya atau melukai tubuhnya. Ayo sobat, keluarkan seluruh kemampuanmu. Jangan mundur. Bukankah tadi kau berhasil mendesakku? Ayo! Keparat kau, Diposari. Kau berhasil melukaiku. Itulah hadiah bagi orang sombong dan keras kepala sepertimu. Ayo, bersiap-siaplah lagi. Sekarang giliran nyawamu yang akan berada di ujung tanduk. Ayo Narasingha. Sambil menatap tajam penuh dendam, Senopati Narasingha membalut luka di pinggangnya dengan kainnya. Sementara itu, seorang prajurit Tumapel yang menghadap Aku Tunggul Amatung sekarang sudah berada di hadapan penguasa Tumapel itu. Ada apa kau tergesa-gesa menghadapku, prajurit? Ampun, tuanku. Di depan pintu gerbang kota raja ada perkelahian. Perkelahian? Kenapa masalah seperti itu kau laporkan padaku? Bukankah tugasmu menjaga keamanan di sana? Selesaikan saja kalau kau memang bisa menyelesaikannya.
Tidak perlu lapor padaku. Ampunkan hamba, tuanku. Yang berkelahi itu Senopati Narasinga dengan Senopati Diposari. Jadi, bagaimana mungkin hamba bisa melerai mereka? Senopati Narasinga berkelahi dengan Senopati Diposari? Kalau begitu pasti ada yang tidak beres. Ya, sudah. Sekarang siapkan kuda untukku. Kita ke sana sekarang juga. Daulat, tuanku. Aku Tunggul Amatung melarikan kudanya menuju pintu gerbang kota raja. Dan sebentar kemudian, penguasa Tumapel itu sudah berada di sana. Semua para prajurit yang hadir di tempat itu, tak ada yang berani bicara. Mereka semua diam sambil menunggu perintah. Hentikan! Ada apa ini? Kenapa kalian mengotori ketenangan kota raja? Ada apa? Jawab, Narasinga. Jawab! Kenapa kalian diam saja? Apakah kalian berdua tuli? Atau barangkali tidak menghargai lagi siapa aku ini? Ampun, tuanku. Kalau boleh hamba menjawab, hamba akan menjelaskannya. Bicaralah, Diposari. Apa yang telah terjadi, Ampun, tuanku. Ternyata kecurigaan tuanku pada Senopati Narasinga adalah benar. Dia telah mengkhianati tuanku. Oh, benarkah begitu, Narasinga? Kenapa kau diam saja? Apakah karena kau bersalah, kemudian tidak berani menjawab pertanyaanku? Senopati macam apa kau ini, Narasinga? Diposari, ceritakanlah apa sebenarnya yang telah terjadi. Aku ingin tahu dengan jelas apa sebenarnya yang telah terjadi. Baik, tuanku. Hamba akan segera menceritakannya. Dengan lantang dan jelas, Senopati Diposari pun menceritakan apa yang telah terjadi. Sementara Senopati Narasinga hanya diam membisu sambil menundukkan kepalanya. Dan beberapa saat kemudian... Jadi persoalan ini lahir dari masalah seorang wanita. Dan wanita itu adalah orang yang kau janjikan untukku. Tidak kusangka hatimu jadi begitu, Narasinga. Diposari, sekarang di mana gadis yang bernama Kendedes itu? Paman Purwa, cepatlah kemari. Ajak sekalian anakmu. Tuan Tunggul Amatung ingin melihatnya. Iya, Tuan Senopati. Terimalah hormat kami yang bodoh ini, tuanku. Iya. Inikah anakmu yang bernama Kendedes itu, Empu? Benar, tuanku. Iya. Oh, luar biasa sekali kecantikannya. Baru kali ini aku melihat kecantikan seorang gadis yang begitu sempurna. Seolah-olah tanpa celah sedikit pun. Kendedes, beri hormat pada junjungan kita ini. Ayo. Terimalah hormat hamba, tuanku. Iya. Aku terima. Prajurit, tangkap Senopati Narasinga. Dan yang lainnya bubar. Bertugaslah seperti biasa. Ayo, bubar. Diposari, ajak mereka ke istana. Perintahkan pada para emban untuk melayani secara terhormat. Sekarang aku akan kembali ke istana. Daulat, tuanku. Maka demikianlah, setelah pertemuan itu, Empu Purwa dan Kendedes diperlakukan sebagai tamu terhormat. Malam pun segera singgah, sinar rembulan melemparkan senyumnya ke istana Tumapel. Dan saat itu, Aku Tunggul Amatung tengah melamun seorang diri di ruang kamar pribadinya.
Pantas Senopati Narasingha begitu tergila-gila pada Ken Dedes. Ternyata dia memang seorang gadis yang cantik. Tatapan matanya begitu tajam dan mampu membuatku berdebar. Apa yang dikatakan Narasingha waktu itu? Ya, memang benar. Ken Dedes sungguh cantik. Apakah salah jika aku pun berniat mempersuntingnya? Oh, dan apakah ini tidak memalukan? Dua orang senopati saling berebut untuk memilikinya, sementara aku tinggal memetik untungnya. Kukira tidak ada yang memalukan. Oh, bukankah aku ini seorang akuwu? Dan aku berhak melakukan apa saja. Ya, sebaiknya hal ini kubicarakan dengan Senopati Diposari. Prajurit, cepat kemari. Hamba tuanku. Panggil Senopati Diposari kemari. Daulat Suruh tuanku. dia menghadapku. Daulat tuanku. Sebenarnya aku tidak menyangka kalau Narasingha akan mengkhianatiku. Sekalipun semula aku hanya mereka-reka saja. Dia sebenarnya seorang senopati yang kukagumi. Cara bertugasnya pun cukup baik. Tapi sayang, Narasingha harus kandas di penjara hanya karena seorang wanita. Oh, apakah aku harus mempertimbangkan hukumannya? Ampun tuanku, hamba menghadap. Tuan Senopati sudah datang. Apakah dia langsung saja menghadap kemari? Iya, suruh saja dia menghadapku. Dan setelah itu kau boleh pergi. Daulat tuanku. Ampun tuanku, hamba menghadap. Aku sudah cukup lama juga menunggumu. Silakan duduk di Posari. Banyak yang ingin kubicarakan denganmu. Hamba tuanku. Diposari. Kehadiran Ken Dedes di Tumapel ini cukup membuatku kaget. Di samping itu menyebabkan timbulnya beberapa masalah yang juga membuatku tak habis pikir. Sekarang bagaimana menurut pendapatmu? Maksud tuanku, pendapat yang bagaimana? Apa yang harus kulakukan terhadapnya? Apakah aku harus menghukumnya atau melakukan tindakan lain? Tuanku, hamba tidak bisa memberikan pandangan lain. Karena menurut hamba, Ken Dedes tidak bersalah. Ya, sekalipun ia menjadi penyebab tewasnya Banjarsari dan juga dipenjarakannya Narasingha. Tetapi semua itu, tuankulah yang mempunyai kuasa. Apapun keputusan yang tuanku ambil, hamba kira keputusan itu cukup baik. Kau benar. Ya, Ken Dedes memang tidak bersalah. Sekalipun dia hanya penyebab dari semua peristiwa itu. Diposari, bagaimana menurut pendapatmu jika Ken Dedes kupersunting dan menjadi permaisuri? Hamba rasa tidak jadi persoalan, tuanku. Dan itu hamba kira sebuah keputusan yang bijaksana. Tapi kenapa kau tertawa? Hamba tertawa karena bahagia dan senang mendengar tuanku ingin mempersunting seorang gadis. Ya, apalagi tuanku sudah lama hidup lajang. Ampun tuanku. Tuanku tidak perlu tersinggung atas sikap hamba tadi. Hamba benar-benar sangat mendukung niat tuanku. Lalu bagaimana dengan Narasingha? Seandainya aku benar-benar mempersunting Ken Dedes. Tak ada yang perlu diresahkan, tuanku. Narasingha adalah seorang kaula. Begitu juga dengan yang lain. Jadi apapun keputusan tuanku, tidak boleh ada yang menentangnya. Iya. Iya. Kalau begitu, tolong kau sampaikan niatku ini pada Empu Purwa. Bahwa aku ingin menyunting anaknya. Hamba akan segera menyampaikannya, tuanku. Lalu, bagaimana dengan hukuman yang diberikan pada Senopati Narasingha, tuanku? Menurut pendapatmu sendiri bagaimana, Diposari? Karena sekarang kau kuanggap sebagai senopati andalanku dan sekaligus orang kepercayaanku. Nah, katakanlah, apa menurut pendapatmu? Baik, tuanku. Hamba akan memberikan pendapat. Karena melihat dari segi tugas,
dan bagaimana pengabdian Senopati Narasingha selama ini. Menurut hamba, bagaimana kalau dia diberi keringanan dalam menjalankan hukuman? Ya, barangkali saja dengan demikian, ia akan sadar. Aku sendiri merasa berhutang budi padanya. Baik dalam tugas yang selama ini diemban, atau dengan kehadiran Kendedes di Tumapel ini. Tanpa sikap Narasingha, belum tentu aku akan bertemu Kendedes. Jadi, apa keputusan tuanku terhadap Narasingha? Bebaskan dia. Dan tidak perlu mengurangi atau melebihkan hukuman untuknya. Oh, apakah hamba tidak salah dengar bahwa tuanku akan membebaskan orang yang bersalah? Bukankah aku bicara cukup jelas? Aku memang sengaja membebaskan Narasingha karena melihat dari jasa-jasanya selama ini. Namun begitu Diposari, aku tidak akan membebaskan dia begitu saja. Narasingha harus menghadapku dan mengakui semua kesalahannya. Tetapi kalau dia tidak mau menghadap, apalagi enggan untuk mengaku salah, aku pun bisa bertindak tegas. Nah, Diposari, kukira cukup pertemuan ini. Besok pagi silakan kau temui Narasingha dan suruh menghadapku. Baik, Gusti. Dan jangan lupa, sampaikan amanatku pada Empu Purwa. Semuanya akan hamba atur. Kalau begitu, hamba mohon diri tuanku. Silakan. Senopati Diposari kemudian keluar dari kamar pribadi Aku Tunggul Amatu. Tetapi ketika dia baru saja menuruni undakan teras istana, seorang prajurit muncul sambil terengah-engah mendekatinya. Tuan Senopati, tunggu sebentar, Tuan. Ada apa, prajurit? Tuan. Tuan Senopati Narasingha mengamuk di penjara, Tuan. Kepalanya dibentur-benturkan ke dinding, Tuan. Narasingha? Iya. Kenapa dia jadi begitu? Aku harus menemuinya. Prajurit, iya, Tuan. Antarkan aku ke sana. Baik, Tuan. Keparat! Kalian semua prajurit! Prajurit Tumapel, kenapa kalian tidak membelaku? Kendedes milikku! Bukan milik siapa-siapa! Juga bukan milik aku! Lepaskan dia! Lepaskan dia! Biarkan Kendedes pergi bersamaku! Kalian dengar semua? Akulah calon suami Kendedes. Dia akan menjadi istriku. Ayo, lepaskan dia, prajurit. Lepaskan dia. Katakan pada akulah calon suaminya. Lepaskan dia! Lepaskan Kendedes, prajurit. Lepaskan dia! Kasihan sekali kau, Narasingha. Rupanya batinmu jadi terguncang gara-gara kau gagal mendapatkan Kendedes. Kelihatannya kau begitu tergila-gila sekali padanya. Ya, begitulah keadaannya Tuan Senopati.
Setelah membentur-benturkan kepalanya, terkadang ia tertawa sendiri, Tuan. Dan terkadang pula ia juga menangis. Apakah dia jadi gila lantaran peristiwa tadi siang, Tuan? Ya, mungkin juga demikian. Tolong, kau buka pintu penjara ini. Apa yang ingin Tuan Senopati lakukan? Aku ingin membuatnya tenang. Biar bagaimanapun juga, dia kawanku. Cepat, kau buka pintu penjara ini. Kalian tidak perlu khawatir. Iya. Hai, tolong bawa kemari kunci pintu penjara ini. Silahkan, Tuan. Tapi maaf, jika pintu ini saya tutup kembali. Nanti akan saya buka lagi kalau Tuan ingin keluar. Iya. Besi penjara itu ditutup kembali. Senopati Diposari masih diam di tempatnya. Matanya menatap Iba, melihat penderitaan yang dialami oleh kawannya. Sementara Senopati Narasingha sekarang diam di pojok dinding, sambil memegangi luka di pinggang dan kepalanya akibat benturan-benturan yang dilakukannya. Dia masih tidak peduli dengan kehadiran Senopati Diposari. Narasingha, apakah kau tidak mendengarkan sapaanku? Apa yang telah kau lakukan tadi, Narasingha? Narasingha, seharusnya kau tidak perlu berbuat demikian. Karena itu hanya sia-sia saja. Nah, coba. Sekarang kau raba tubuhmu dan kepalamu. Kau terluka. Terluka akibat ulahmu sendiri. Aku harap kau menyadari keadaanmu sekarang, Narasingha. Narasingha, kau ini sebenarnya kenapa? Kupikir kau mendengarkan apa yang kukatakan. Aku menginginkan Kendedes. Dia calon istriku. Kenapa kau merebutnya dan memberikan pada Tunggul Amatung? Narasingha, jaga mulutmu. Kau mulai bicara tidak sopan. Di mana kau sembunyikan calon istriku? Di mana? Kendedes harus tahu keadaanku sekarang. Aku terluka. Aku ingin dia berada di sini. Narasingha, perhatikan baik-baik siapa aku ini. Lihat yang jelas. Sadarlah. Aku akan menolongmu keluar dari tahanan ini. Kau masih bisa dibebaskan kalau mau minta maaf kepada aku. Maaf. Apakah kau pikir aku orang hebat? Sekalipun ia penguasa Tumapel, yang telah merebut calon istri orang itu siapa? Siapa? Aku rasa kau pun tahu siapa yang patut dianggap benar dan pantas dikatakan salah. Dalam hal ini, yang jelas salah adalah kau. Dan satu hal yang harus kau pahami, Kendedes bukan calon istrimu, ataupun calon istri siapa saja. Jadi tidak seorang pun yang berhak untuk menentang keinginan aku. Sungguh dalam sekali pengabdianmu terhadap aku, Diposari. Sampai kau mati-matian membelanya. Iya. Memang begitulah sebagai seorang senopati. Sekarang pergilah dari hadapanku. Aku tidak butuh kehadiranmu. Yang aku butuhkan cuma Kendedes. 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 Rupanya dia benar-benar tidak bisa diajak bicara lagi. Apakah akibat dari benturan-benturan itu, kesadarannya jadi berkurang? Kalau sudah begini, apa yang harus aku lakukan?
Ken Dedes Juwitaku. Lihatlah aku, sayang. Aku sekarang berada dalam sebuah istana batu yang indah sekali. Tapi aku sendirian di sini. Oh, kenapa kau tidak mau datang kemari menemaniku? Apakah Tunggul Ametung lebih gagah atau lebih berada dariku? Sungguh kejam sekali kau, sayang. Aku benar-benar menderita tanpa kau. Senopati Narasingha kembali menangis. Dia sesenggukan bagaikan seorang bocah yang ditinggal ibunya. Setelah beberapa saat tenggelam dalam tangisan, tiba-tiba senopati muda yang malang itu berdiri. Wajahnya berubah menjadi tegang, matanya menatap tajam, serta giginya gemeretak geram. Tunggul Ametung, kembalikan Ken Dedes padaku. Iya. Kembalikan Ken Dedes kepadaku. Dia bukan milikmu. Kau dengar aku atau tidak? Tunggul Ametung kepala. Narasingha, jaga mulutmu. Kepala. Narasingha, aku tidak segan-segan berbuat kasar. Jika kau berani tidak sopan terhadap junjungan kita. Aku tidak peduli pada si keparat itu. Dia telah terang-terangan berbuat licik. Berbuat licik kepadaku. Tunggul Ametung, kembalikan Ken Dedes kepadaku. Kurang ajar kau, Narasingha. Gila. Kau berani mengajarku lagi di Posari Keparat. Narasingha, sadarlah. Keadaanmu sekarang tidak lagi seperti beberapa saat yang lalu. Tubuhmu penuh luka-luka dan bajumu compang-camping. Aku sangat prihatin melihat keadaanmu. Kalau kau mau menyadari, kau akan bebas dari tempat yang pengap ini. Tidak. Aku tidak sudi bebas dari tempat ini. Jika aku harus menyembah-nyembah pada Tunggul Ametung Jahanam itu. Baik, kalau memang begitu. Prajurit, Ya, Tuan. buka pintu penjara itu. Ikat pengkhianat ini dengan rantai. Cepat. Ayo, teman-teman. Ayo cepat buka pintu itu. Ayo, cepat. Ayo. 4 orang prajurit segera berhamburan mencengkram Senopati Narasingha yang tergeletak lemah. Kedua kaki Senopati muda itu lalu diikat dengan rantai besi, kemudian dikembalikan ke sudut ruangan. Sekalipun Senopati malang itu berusaha untuk melawan, hasilnya sia-sia. Tubuh Senopati muda itu sekarang terkulai lemah. Tetapi sekalipun demikian, dia berusaha untuk berdiri dan menatap Senopati Diposari dengan geram. Jahanamku Diposari. Kenapa kau menyuruh prajurit-prajurit Dungu itu mengikatku dengan rantai? Lepaskan kataku. Lepaskan Jahanam. Aku tidak akan melepaskan rantai itu sebelum kau sadar dan berpikir waras. Jadi kau menganggapku orang gila, Keparat?
Lepaskan rantai ini. Aku ingin menemui Ken Dedes. Ia harus bersamaku. Sudahlah. Lupakan keinginanmu untuk menemui Ken Dedes. Apalagi untuk memilikinya. Apa maksudmu, Diposari? Sebentar lagi, Ken Dedes akan diangkat menjadi permaisuri Aku Tunggul Ametung. Jadi siapapun tidak berhak untuk merebutnya kembali. Nah, selamat tinggal Senopati yang malang. Mudah-mudahan kau kerasan berada di tempat pengap ini. Diposari, lepaskan rantai ini. Aku tidak rela Ken Dedes menjadi istri Tunggul Ametung. Lepaskan, Diposari. Jahanam kok, Diposari. Prajurit, tutup yang baik dan jaga yang ketat pintu penjara ini. Jangan biarkan ada orang menengok Senopati Narasingha. Ya, Tuan. Dedes, kenapa kau tega membiarkan aku seperti ini? Kau sama sekali tidak mau melihatku. Kau sebentar lagi akan menjadi permaisuri Tunggul Ametung. Betapa malangnya aku ini. Ken Dedes. Oh, Ken Dedes akan menjadi permaisuriku. Dia akan menjadi milikku. Dua Senopati Tumapel, andalan Aku Tunggul Ametung telah tiada. Dan itu mereka lalui dengan sangat mengenaskan sekali. Terutama yang paling menyedihkan adalah Narasingha. Dia harus menderita karena kekerasan hatinya. Iya, besok harus aku laporkan tentang keadaan Narasingha. Aku akan mengusulkan agar dia jangan dilepaskan. Narasingha lebih baik mendekam selamanya di penjara daripada membuat susah isi istana Tumapel ini. Sekarang, aku ingin menemui Empu Purwa. Mudah-mudahan beliau belum tidur. Malam masih menghampar dengan taburan bintang-bintang. Tumapel belum terlena dalam mimpi, karena saat itu masih nampak kegiatan para prajurit yang melakukan tugasnya. Dengan langkah yang tenang, Senopati Diposari menyusuri taman untuk menemui Empu Purwa. Tetapi ketika ia tiba di teras Sentong Tengen, atau wisma untuk tamu terhormat, nampak sesosok bayangan mencurigakan dari balik pepohonan. Siapa orang yang menyelinap di balik pepohonan itu? Kurang ajar. Rupanya dia ingin berbuat sesuatu di Sentong Tengen. Hei, siapa itu? Jangan lari! Hup, ya. Kurang ajar.
Kemana larinya orang itu? Aku harus bisa menangkapnya. Siapa tahu dia mata-mata. Atau orang yang ingin berbuat jahat terhadap Kandedes. Cepat sekali bayangan orang itu pergi. Tapi aku yakin, orang tadi masih ada di sekitar taman ini. Aku harus mencarinya lagi. Sepertinya orang itu menyelinap ke arah sana. Aku jelas mendengar dia menerobos pepohonan itu. Itu dia. Hup! Sialan, dia lari lagi. Tapi aneh, kenapa orang itu hanya berlari di sekitar tempat ini saja? Apakah dia orang dalam? Tapi siapa? Kali ini, aku tidak boleh lolos. Dia harus berhasil kutangkap. Hei, Kisana, jangan coba main-main denganku. Tunjukkan dirimu, kalau kau benar seorang kesatria. Kalau kau masih mempermainkan aku, jangan menyesal akibatnya nanti. Dia muncul. Bagus. Dengan begitu, aku tidak perlu sulit-sulit menghajarnya. Sebaiknya aku dekati saja orang itu. Aku harus tahu dengan jelas siapa dia sebenarnya. Bagus. Aku senang kau mau menunjukkan siapa dirimu. Berbaliklah ke sana. Siapa kau sebenarnya? Kau kurang ajar. Senopati Diposari tersentak kaget begitu melihat wajah orang itu. Kemudian dengan geram, dia melompat mendekati orang yang masih berdiri di antara tumbuh-tumbuhan taman itu. Nah, siapakah orang yang berada di hadapan Senopati Diposari itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.